Jika etika itu mereka ini kan melaporkan ke pimpinan mereka, ke Gubernur Kalimantan Barat, tetapi tidak, mereka lebih baik melaporkan ke Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, karena mereka beranggapan Kang Deddy Mulyadi lah yang bisa menyelesaikan dan membantu solusi daripada penyelesaian daripada perkara pembunuhan yang dilakukan diduga oleh oknum Polri tersebut. Pembunuhan tersebut kalau menurut hemat kami adalah pembunuhan berencana. Baik, itu dari saya, selanjutnya Pak. Jadi secara substansinya perlu saya sampaikan supaya publik juga bisa melihat secara utuh bahwa ini diawali dari adanya penyerobotan lahan. Lahan tersebut adalah lahan milik klien kami, kemudian diserobot kemudian dibangun oleh seorang pengusaha yang cukup terkenal berinisial A di Kalimantan Timur sana, Kalimantan Barat sana. Kemudian karena merasa bahwa ini adalah lahan dari milik klien kami, maka klien kami ingin bertemu siapa sih yang berani mencoba untuk menyerobot lahan tersebut. Selanjutnya karena klien kami mencari orang tersebut dan meminta untuk bertemu kepada si penyerobot ini, tidak pernah juga ditemuin. Akhirnya klien kami menemuin satu momen. Momennya tersebut ada eskavator mini milik yang diduga menyerobot lahan milik klien kami. Setelah eskavator tersebut diambillah oleh klien kami, diparkir di depan rumah beliau, almarhum ini ya kan, diparkir. Selanjutnya lagi tujuannya adalah untuk supaya si pemilik eskavator datang untuk bertemu, untuk diselesaikan secara baik-baik, apakah akan dibayar lahannya atau diselesaikan bagaimana. Tapi ironisnya ternyata yang datang adalah 8 orang warga sipil yang berbadan-badan besar, kemudian lagi dengan 2 orang oknum polisi. Seharusnya yang kami lihat, polisi ini datang bukan dalam rangka, tanda kutip ya, bukan dalam rangka tindakan serangkaian penyelidikan atau penyidikan, tapi dia datang secara frontal dengan terjadi cekcok dengan klien kami, karena kami duga bahwa polisi ini membackingi pihak pengusaha ini. Dia datang kemudian dia ambil laras panjang, kemudian dia menembaki klien kami. Setelah klien kami sudah 2 peluru, butir peluru bersarang ke badannya, klien kami lagi diangkat, kemudian dijedotkan ke tanah untuk memastikan bahwa klien kami mati. Ironisnya adalah ketika keluarganya melakukan proses hukum, sampai saat ini proses hukumnya tidak berjalan dengan maksimal. Lebih parahnya lagi, ketika polisi membuat laporan ini dibuat adalah laporan model A. Laporan model A ya. Selanjutnya mereka mengatakan bahwa pasalnya ini overmark. Polisi boleh, ya kan? Ini dalam rangka membela diri. Padahal kedatangan polisi saja di situ tidak dengan menggunakan surat. Tapi ini datang sekonyong-konyong untuk membackingi si para pengusaha ini. Bagaimana bisa seperti penegakan hukum seperti ini? Kemudian bagaimana bisa oknum-oknum demikian diberikan kebebasan? Makanya kami akan berupaya untuk mengusut tuntas perkara ini sampai seterang-terangnya, dan yang harus bertanggung jawab ya harus mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya. Kira-kira demikian Dari Pak Bambang, harapan. Jadi kita simpel saja. Kematian klien kami ini yang jelas ada unsur berencana. Karena ketika ini berbicara formal, tidak masuk formal. Kenapa? Klien kami itu kecil, bukan besar. Badannya juga kita lihat kecil. Bagaimana satu orang lawan 8 orang? Kalau ini dikategorikan bela diri, tidak mungkin. Yang jelas ada rencana seorang pengusaha berinisial CG A untuk melakukan pembunuhan terhadap klien kami. Apapun dalilnya kami akan laporkan ini. Apapun dalilnya akan kami angkat perkara ini. Karena agar kami mendapat kepastian hukum yang jelas klien kami. Ini anaknya masih kecil-kecil. Ya, kenapa? Seperti yang diceritakan oleh teman saya tadi, seorang anggota polisi dengan tidak ada bicara lidik ataupun sidik, ada laporan yang jelas preman. Ini kedatangan polisi ke kediaman klien kami, preman. Oknum polisi tersebut kami minta kepada Pak Kapolri
harus ditindak. Baik itu Kapolresnya, Wakapolresnya, pelakunya, Bahkan Kapoldanya. bahkan Kapoldanya kita minta dicopot. Ini kasihan sampai ke Jakarta. Bagaimana negara kita ini kalau seperti ini terus terjadi? Ya kan? Kalau kita bawa senjata pisau aja kita ditangkap, mereka main laras panjang membunuh kayak gini. Nah, penembakan itu unsur sengaja. Kenapa kita bilang unsur sengaja? Berkali-kali melakukan penembakan terhadap mayat yang sudah jatuh. Kita jelas penasihat hukum tidak terima dengan kejadian ini. Kita akan tindak, Ibu, ya. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Di mana- Satu yang dapat saya tambahkan bahwa ini kondisi yang tidak berimbang. Ya, berimbang itu apa? Satu pengusaha yang besar, satu adalah pemilik lahan yang hanya tidak kurang lebih harus 1 hektar. Dan itu sudah dibangun oleh si pengusaha itu. Ya, ibarat inisial A tadi. Sehingga posisi yang tidak seimbang tadi dimanfaatkan oleh dia dan dia sudah sengaja membawa senjata api di dalam mobil. Nah, itu menjadi suatu persoalan. Berencana. Nah, itu merupakan suatu perencanaan dari sejak awal. Selain premanisme tadi juga ada suatu kesengajaan. Jadi tidak bisa itu dikatakan overmah. Kalau menurut saya begitu. Itu saja. Saya menambahkan lagi ya. Silakan. Kejadian perkara itu disaksikan oleh anak ini. Anak di bawah umur, melihat sendiri. Bahkan anak ini waktu di LPSK ditanya oleh LPSK, apa cita-cita kamu? Cita-cita saya mau menjadi tentara, mau membunuh yang membunuh bapak saya. Kan luar biasa ini, sampai begitu tersimpan. Untuk itu kami sampaikan kepada pemerintah, baik legislatif ataupun eksekutif. Saatnya kita untuk mereformasi Polri.